Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita ada beberapa hal ya, dari pusat massa, kemudian momentum, rotasi, dan juga momen inersia ya. Nah, ini pusat massa. Jadi salah satu contoh pentingnya pusat massa itu bisa membuat mainan seperti ini, Mas Mbak ya. Nah, ada yang belum tahu mainan ini? Nah, bisa apa namanya? Coba beli ya. Nah, mainan ini kalau kita pegang di paruhnya ya. Nah, dia bisa seimbang ya. Nah, ini adalah bagaimana contoh dari penerapan pusat massa. Jadi ini dihitung sedemikian rupa ya, sehingga kemudian misalkan kita asumsikan ini adalah sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y ya. Nah, kita hitung dari setiap titik sehingga dia nanti akan terpusat di sebelah sini ya, di paruhnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari pusat massa ya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa seluruh massa dari mainan burung ini ya, itu terkonsentrasi di satu titik, yakni di paruhnya. Sehingga kalau kita bisa meletakkan paruh itu ya, dia bisa seimbang, teman-teman ya. Nah, jadi secara definisi ya, pusat massa itu adalah titik imajiner ya. Nah, kalau ini titiknya langsung ada di paruh, teman-teman ya. Nah, tapi pada beberapa banyak sistem geometri ya, pusat massanya itu dia tidak ada tempatnya ya. Misalkan ini ada cincin nih. Ada cincin ya. Nah, dia pusat massanya di mana? Di tengah ya, di pusat. Nah, dia padahal di pusat itu nggak ada bagian cincinnya ya. Nah, sehingga kemudian secara definisi umumnya pusat massa itu adalah titik imajiner, teman-teman ya. Nah, karena belum tentu dia apa namanya letak dari komponennya atau letak dari bendanya ya, imajiner. Seperti cincin ini di tengah itu kosong, tapi di kosong itulah sebenarnya pusat massanya ya. Jadi misalkan kita bisa punya tali gitu ya. Nah, ini di tali. Nah, kemudian kita pegang di tengahnya, maka dia bisa seimbang, teman-teman ya. Nah, kemudian di mana seluruh massa objek ya, atau sistem dapat dianggap terkonsentrasi. Nah, jadi seperti burung tadi ya, dia ada sayap, ada ekor, ada badan, tapi kita asumsikan dia terkonsentrasi di paruhnya ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menganalisis gerak ya. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan benda yang besar, misalkan cincin ini kita asumsikan dengan titik aja ya. Nah, itu pentingnya dari pusat massa. Sehingga kita tidak perlu menghitung misalkan ada mobil gitu ya. Nah, ini mobil ini pusat massanya di mana gitu ya. Nah, katakanlah dia di pusat sini. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini aja. Nah, dengan asumsi nanti untuk kecepatan komponen lainnya, nah itu mendekati ya dengan kecepatan di pusat massa. Nah, dan konsep pusat massa ini tidak hanya relevan di mekanika klasik ya, di gerak GLB, GLBB dan sebagainya, tapi juga di fisika modern ya, termasuk di astrofisika ya, dinamika fluida, nanti di mekanika fluida teman-teman juga ada center of mass ya, atau pusat massa, bahkan juga di fisika partikel ya. Nah, konsep pusat massa masih relevan teman-teman ya di topik-topik tersebut. Nah, kenapa kemudian penting pusat massa? Karena yang pertama analisis gerak kita menjadi lebih sederhana ya. Nah, tadi mobil kita nggak perlu kemudian menghitung kecepatan rodanya berapa ya. Kalau dia bergerak ke kanan misalkan ya mobilnya ya, kecepatan dari bempernya berapa ya. Nah, kita asumsikan dia sebagai titik saja ya. Nah, proses mengubah dari mobil ini ke titik, nah itu perlu dihitung pusat massanya ya. Nah, sehingga analisis gerak menjadi lebih sederhana. Kemudian penting juga ya kita mengetahui. Nah, ada yang bocor suaranya. Oke, nah penting juga kita mengetahui pusat massa karena tadi ya dia ketika kita meletakkan pusat massa itu ke tangan ini ya dia bisa seimbang ya. Nah, jadi bisa stabil dia. Jadi kalau teman-teman mendesain jembatan ya, nah teknik sipil ya. Nah, kalau teman-teman misalkan di teknik sipil, nah pusat massa ini panjang ya dipelajarinya ya. Mungkin tidak hanya satu pertemuan, bisa 4 sampai 5 pertemuan ya.
Karena teman-teman di teknik sipil itu perlu mendesain jembatan ya yang pusat masanya itu ya itu yang bisa disangga oleh apa namanya fondasinya ya. Nah, termasuk arsitek dan sebagainya. Nah, dia perlu meletakkan tiang pancang ya di sipil ya. Kalau arsitek kan didesain aja ya. Nah, tiang pancang itu dipastikan diletakkan di pusat massa ya. Nah, jadi supaya kemudian bangunan, jembatan dan lain sebagainya ya itu bisa stabil ya. Kemudian pusat massa juga nanti akan kita lihat dia dipakai dalam analisis rotasi dan juga dinamika benda tegar ya. Di momen inersia dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan menggunakan konsep dari pusat massa.